jaksa penuntut umum harus memperhatikan SOP. Tapi di sisi lainnya bahwa fakta persidangan dalam kasus ini Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Terkait dengan hal ini, kami mengapresiasi atas kejujuran saudara jaksa penuntut umum. Mengakui bahwa mereka terjadi juga dilema yuridis. Dan ini akan kita jawab nanti di dalam duplik kita, yang pertama. Yang kedua, terkait dengan yang disampaikan oleh saudara jaksa penuntut umum terkait dengan loyalitas. Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, loyalitas artinya itu adalah kepatuhan. Ini sesuai dengan pledoi dari penasihat hukum. Ini juga nanti kita akan kesampaikan. Yang ketiga terkait justice collaborator juga pun akan kita sampaikan juga. Terus relasi kuasa juga nanti kita akan sampaikan. Yang terakhir adalah terkait dengan penghapusan pidananya. Kita akan tetap fokus pada pasal 51 ayat 1 dan juga terkait dengan pasal 48. Tetapi fokus besar kami adalah terkait dengan 51 ayat 1, terkait dengan perintah. Nah, di sini sudah terungkap di persidangan, kita sudah menanyakan kepada saksi-saksi bahwa Richard Eliezer berdasarkan perintah, kemudian dia patuh dan taat, kemudian fakta persidangan secara de jure de facto, dia bekerja bersama Verdi Sambo, kemudian pangkat paling rendah dengan pangkat yang paling atas, kemudian dari ahli juga sudah sampaikan terkait dengan aspek psikolog, kemudian teori Milgram. Saya pikir publik sudah mengetahui itu. Jadi ini adalah beberapa poin yang akan kita sampaikan di duplik. Dan kita harapkan bahwa proses persidangan yang sudah berjalan secara fair, bijak, imparsial, hakim yang memimpin proses persidangan ini dapat memberikan keadilan buat Richard Eliezer. Seperti itu. Pak, memang sih keputusan final ada di majelis hakim ya, tapi kalau melihat label yang sudah disampaikan jaksa penuntut umum bahwa Richard eksekutor, prediksi dari pihak kuasa hukum berapa tahun sebenarnya Pak yang pantas buat Richard? Ya, terkait dengan eksekutor kami berbeda pandangan dengan jaksa penuntut umum. Kenapa? Kami melihat bahwa jaksa penuntut umum tidak memperhatikan peran dia sebagai justice collaborator. Jaksa penuntut umum menyampaikan terkait dengan perbuatannya. Tapi ya di sini kan di replik kemarin kan teman-teman sudah lihat bersama bahwa jaksa penuntut umum menyampaikan ada dilema yuridis juga. Ya, jadi itu nanti kita sampaikan. Nah, terkait dengan vonis berapanya kita serahkanlah kepada majelis hakim. Kita tidak mau mendahului, tetapi kita percaya bahwa proses yang berjalan ini dapat memberikan rasa keadilan buat masyarakat luas, buat keluarga korban, dan juga buat Richard Eliezer. Perlu diingat bahwa keluarga korban dari almarhum Joshua sudah memaafkan Richard Eliezer. Di dalam beberapa kesempatan mereka juga sudah menyampaikan, meminta agar tuntutan Richard Eliezer yang paling rendah. Tetapi ini sudah lewat lah. Tetapi kita lihat bahwa ini adalah bentuk aspirasi dari keluarga maupun masyarakat luas.